Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya. Untuk kamu Sio Kambing di bulan Februari 2021, kita lihat sama-sama ya, nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu. Energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 8055 1041. Nanti ada Monica, keponakan saya, yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Kita ambil kartu untuk kamu Sio Kambing. Kartu yang paling kiri. Ini yang menarik perhatian saya. Kartu Bucket Bunga. Bucket bunga sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, hal kecil yang menyenangkan. Rezeki ada tapi dalam jumlah yang tidak terlalu besar ya. Apapun yang kita dapatkan ya kita harus syukurin. Intinya ada hal yang membahagiakan ya di sini. Oke, mungkin ada komunikasi ya, ada obrolan, ada pembicaraan sekelompok orang gitu ya. Bisa jadi kamu bertemu dengan teman atau reuni ya dengan orang yang selama ini sudah lama tidak berjumpa gitu ya, yang lost kontak, tiba-tiba ada kabar dan kalian banyak membicarakan hal-hal yang mungkin untuk kedepannya ya, untuk pekerjaan, untuk bisnis, atau untuk ibaratnya kalau hubungan ya berarti ada pembicaraan ke arah yang bisa jadi menyenangkan kamu gitu ya. Tapi bisa juga burung ini sekelompok orang mungkin berbicara tentang diri kamu. Ada yang bikin gosip atau menjadikan kamu bahan obrolan di sekitar tempat kerja atau tempat bisnis gitu ya. Jangan tipis kuping, nggak masalah. Semakin orang membicarakan kita berarti ya mungkin kita lebih unggul dari orang-orang itu ya. Kalau kita nggak menarik, orang nggak akan membicarakan kita gitu ya. Jadi jangan gampang tersinggung. Oke, di sini ada kartu rumah. Kartu rumah lambang kestabilan. Bisa jadi kamu berharap ya di Februari ini ya, pas pergantian tahun tikus ya, hal yang menggerogoti berlalu, kita menyambut tahun kerbau ini, kamu banyak harapan. Berharap ke ekonomi stabil, finansial stabil, kehidupan stabil, pekerjaan stabil, usaha juga stabil. Itu yang kamu harapkan ya. Kamu berharap banyak hal baik yang bisa kamu dapatkan di tahun baru kerbau ini ya. Kita ambil lagi. Oke, di sini kartu awan. Kartu awan negatif ya. Makanya saya bilang jangan tipis kuping ya. Kartu ini bermirror dengan kartu awan. Omongan. Kamu suka terganggu dengan omongan orang. Hidup ini begini loh ya. Kita tidak usah terlalu peduli dengan komentar orang tentang diri kita. Kamu merasa nyaman, kamu merasa, kata orang tuh, confident dengan apa yang ada dalam diri kamu, itu harusnya kamu percaya diri aja, nggak perlulah oh iya saya jadi omongan orang begini, saya harus perfect, saya harus sempurna ya. Kalau orang ngomong sedikit kamu kepikiran, ini nggak boleh ya. Pembicaraan yang bikin kamu stres, pusing, sedih gitu ya, gampang galau ya. Harusnya energi ini kamu buang jauh-jauh ya. Tahun baru, jadilah orang yang baru
ya. Siapapun yang kerja keras dia akan mendapatkan hasil. Kerbau memang capek. Di tahun kerbau kita capek tapi ada hasil. Oke? Kita bilang, ya, ibarat kata tuh say goodbye sama tahun tikus ini, ya. Jangan sampai hal yang menggerogoti di tahun tikus masih ngikut, ya, di tahun kerbau. Semua tergantung diri kamu. Semakin kamu positif, semakin kamu bisa mengalihkan pikiran negatif kamu ke hal yang positif, maka kehidupan akan jauh lebih baik. Tapi kalau kamu membawa hal-hal negatif menjadi trauma untuk kamu, yang ada kamu susah untuk melangkah. Yang ada kamu gak percaya diri, yang ada takut, cemas, khawatir. Gak ada guna. Kamu akan berputar-putar di tempat yang sama. Ya. Merintih, ya, atau menyesali. Oke? Tidak ada gunanya. Kita harus yakin, oke, ini pelajaran hidup untuk saya. Di tahun tikus banyak sekali kendala, masalah, ya, kerikil, batu sandungan, ada gunung es yang menghalangi, gitu. Kamu harus yakin, saya bisa melewati gunung es itu. Mungkin waktunya di tahun kerbau, ya, gunung es itu mencair. Di tahun tikus, gunung es itu masih aja, gitu ya, stuck gitu, masih aja menghalangi kamu. Cukup sampai akhir tahun tikus ini aja, sesuatu yang kamu rasakan gak enak itu wes ditinggalin aja, gak usah dipikirin. Masih banyak harapan, masih banyak peluang yang bisa kamu dapatkan. Harus percaya diri, karena kartu nomor 1 ada kartu rumah, ya. Kartu ini tengah-tengah, kita ambil kartu satu lagi nantinya, ya. Kartu nomor 1 ada kartu positif, itu walaupun di sampingnya mungkin ada kartu negatif, kamu gak usah takut. Berarti apa? Akan ada hal baik, akan ada perlindungan dari alam semesta untuk kamu. Kartu rumah sangat positif, berarti ada perlindungan. Segala sesuatu yang baik ada dalam rumah. Kehidupan yang baik, finansial yang baik, kesehatan yang baik, seperti itu. Oke, kita ambil kartu berikutnya. Kapal, ya. Saya jelaskan, ya. Kartu kapal ada di kartu masa depan. Lihat di sini awan, ya. Artinya apa? Masalah ini akan berlalu. Perlahan tapi pasti kamu bisa melewati semuanya. Hal yang tidak menyenangkan, hal yang menyedihkan, hal yang mengecewakan, ini akan berlalu. Jadi arti kartu akan berbeda ketika posisinya bertukaran seperti ini. Ini akan berbeda. Berarti apa? Masalah itu tetap ada dan kamu akan pusing kalau artinya, kalau dipindahkan begini, ya. Tapi karena posisinya seperti ini, artinya berbeda. Semua hal yang tidak menyenangkan, gitu ya, yang membebani kamu, yang membuat kamu sedih, itu akan berlalu, perlahan tapi pasti. Ada proses yang memang harus kamu lalui. Itu yang ingin dikatakan alam semesta. Alon-alon asal kelakon. Lihat di sini, ya. Ada hal yang menyenangkan yang selama ini kamu impikan akan kamu dapatkan, ya. Kerjaan, bisnis, pelan-pelan akan membaik. Oke? Gak usah peduli gosip atau omongan orang tentang diri kamu. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Kenapa harus peduli? Oh, saya gak mau dibilang begini. Saya harus bilang, saya ini baik. Gak perlu kita cari pembenaran atau kita harus menunjukkan saya orang baik. Gak perlu. Seiring waktu orang akan tahu. Ya, biarkan semuanya seperti itu. Jangan dipaksakan. Supaya kamu gak tertekan. Oke? Kalau kita terlalu peduli dengan omongan orang tentang diri kita, stres sendiri. Kita mana bisa sih ngerubah pikiran orang? Gitu. Biarkan saja. Yang penting kita fokus dengan apa yang kita inginkan. Yang kita punya tujuan apa, ya udah fokus saja di situ. Ya, gak usah lelah hati, gak usah capek. Kalau sekarang banyak hal yang tidak menyenangkan di tahun tikus, ya sudah. Memang itu proses yang harus kamu lalui. Oke? Rezeki ada.
Walaupun mungkin tidak terlalu besar, tapi saya melihat kamu akan mendapatkan kestabilan itu pelan-pelan. Ya, kamu akan menyelesaikan semua masalah kamu. Intinya tadi, jangan tipis kuping, fokus sama diri sendiri. Nggak usah peduli dengan omongan orang. Toh kita berhasil, kita besar juga bukan dari komentar orang ya. Komentar baik, syukuri. Komentar negatif ya nggak perlu kita uring-uringan. Oke, tetap senyum. Gitu aja. Ya. Untuk hubungan, saya melihat ada hal yang menyenangkan nih ya. Bisa jadi kamu bertemu dengan orang luar kota atau luar negeri nih. Kamu mendapatkan kabar, tapi kayaknya kabar itu mungkin sedikit mengganggu pikiran kamu ya. Seperti itu. Ada kabar yang menyenangkan, ada kabar yang menyedihkan juga. Itu yang saya lihat. Oke? Kalau yang berumah tangga, sudahlah ya. Kalau terlalu banyak mulut ya, pasangan malah nantinya nggak respect gitu ya. It feel kayak orang tuh gini, kamu berbusa-busa ngomong, masuk kanan kuping kanan, keluar kuping kiri, kata orang, nggak masuk. Lebih baik banyak diam gitu ya, supaya pasangan kita itu oh iya ya, pasangan saya tuh diam, berarti dia marah sama saya. Kamu berkicau juga nggak didengerin gitu ya. Jadi ubahlah, jangan terlalu cerewet, jangan terlalu banyak mengatur pasangan ya, bersikap lebih baik gitu ya. Dan jangan ibaratnya tuh gini, mendengar omongan apa kamu nggak saring gitu ya. Gitu. Kadang-kadang berita yang kita dengar itu tidak semuanya benar gitu ya. Kadang orang menyampaikan dikecapin ya, ditambah-tambahin. Seperti itu. Ya, supaya timbul lagi rasa bergairah, ya cobalah untuk berlibur kemana kek ya, keluar kota kek, keluar negeri kek. Masih corona ya, belum bisa kemana-mana, tapi minimal kamu bisa berpergian yang dekat-dekat lah ya, supaya apa? Supaya timbul lagi kehangatan dalam rumah tangga ya. Kalau kamu yang single atau single parent, saya melihat ya itu aja. Mungkin ada kabar yang membuat kamu ya, ini omongan orang ini terganggu sekali kamu ya, dan kamu akan bertemu, mungkin ngobrol lagi dengan orang jauh ya, yang selama ini mungkin sudah kontak, sudah bicara gitu ya. Gak apa-apa kalau dia datang mengunjungi kamu, ya terima. Kamu disuruh mengunjungi dia, ya kenapa enggak? Oke, saling mengenal dulu. Jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu tergesa-gesa. Akan jauh lebih baik satu dengan yang lain itu memahami. Jangan dikejar karena umur saya, terus saya ini udah lama jadi janda, begitu. Enggak harus tergesa-gesa loh. Lebih baik terlambat daripada kamu nanti bertahan dengan orang yang salah. Lelah hati kan? Seperti itu. Dan untuk kamu yang bisnis, sepertinya banyak ujian gitu ya. Kamu harus sabar. Pelan-pelan keadaan akan membaik. Kalau memang ada hal yang perlu dibereskan. Tidak baik menyimpan masalah. Ya, diselesaikan. Salah paham di tempat kantor, tempat kerja, atau di lingkungan bisnis kamu itu akan memperburuk keadaan. Obrolkan saja dengan baik-baik, nggak perlu pakai emosi. Ya, kalau misalnya teman join tidak sepaham atau apa. Oke? Ini tidak akan terjadi ke sio kambing semuanya ya. Bukan personal reading. Ini general umum, jadi nggak semuanya bisa cocok. Oke? Kalau mau cocok, silahkan personal reading. Biayanya berapa, Jeng? 2 juta ya, konsultasi dengan saya, dan tidak bisa pakai biaya lama, 1,5 juta. Oke, merasa tertarik, monggo silahkan daftar. Tapi kalau merasa berat, jangan dipaksakan. Saya sengaja setiap video saya akan menyebutkan biaya konsultasi dengan saya, supaya apa? Supaya Monica, keponakan saya, nggak pusing gitu ya. Dia menjelaskan juga kadang ribet. Makanya mohon dipahami, mohon dimaklumi kalau mungkin cara penjelasan dia sedikit ibaratnya kurang jelas gitu ya. Dia masih anak kecil, 23 tahun ya, masih belum dewasa gitu ya. Jadi silahkan kalau memang tertarik gitu ya. Saya juga membatasi menerima klien baru. Setiap hari hanya 2 aja yang boleh daftar gitu ya. Karena saya sudah ada klien yang lama
yang ambil paket tahunan. Jatuhnya lebih murah ya kalau yang paket tahunan. Tapi kalau yang hanya sesekali aja tetap 2 juta, itu aja. Kalau ada yang tertarik mau ambil paket tahunan, monggo silakan. Seperti itu. Enaknya ambil paket tahunan yaitu setiap bulan boleh bertanya lebih dari 1 kali. Itu aja. Oke? Dan sepertinya nanti saya mungkin akan membuat 2 macam konsultasi gitu ya. Ada yang saya mungkin ada yang berbeda-beda keinginannya ya. Ada yang pingin ngobrol sama saya, tidak mau dibikinin video. Ada yang seperti itu ya. Itu boleh-boleh aja, tapi nanti saya hitung per jam ya. Karena ketika orang udah ngobrol sama Jemponda biasanya lupa waktu. Bisa 2-3 jam kadang-kadang, ada yang seperti itu. Oke? Semakin mengenal Jemponda, orang akan semakin, ibaratnya gimana ya, nggak kenal maka nggak sayang. Saya memang orangnya tegas, to the point ya. Saya nggak suka bertele-tele. Tapi ketika orang sudah mengenal saya, katanya sih saya menyenangkan gitu. Tapi yang nggak tahu ya, rata-rata seperti itu. Kalau ngobrol itu lupa waktu ya. Untuk konsultasi tatap muka saya belum bisa memenuhinya ya, masih takut corona. Seperti itu ya. Jadi mungkin nanti ada saatnya saya buka lagi konsultasi tatap muka, tapi saya kembali seperti dulu, hitung per jam ya. Oke. Dan saya rasa ini aja ya, nggak perlu panjang lebar. Sekali lagi saya tegaskan, inilah hasil tebaran saya. Mungkin cara saya membaca kartu sedikit berbeda dengan orang lain. Saya memakai intuisi saya. Kartu hanya pendamping saja ya. Pembaca tarot itu bisa belajar, kursus juga bisa, tapi saya tidak. Saya bisa karena saya otodidak ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang bilang, oh berbeda ya cara baca Jemponda. Ya inilah saya, dan saya tidak akan meniru orang lain. Oke? Selamat Hari Raya Imlek ya. Dan selamat Hari Valentine adik-adik semuanya. Selalu penuhi hati kita dengan cinta yang tulus ya, ke sesama dan juga ke hewan juga. Oke? Terima kasih banyak sekali lagi. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.